Kebakaran di sebelah kantor DPW siang ini jam 12.45 pada hari Selasa 9 Desember 2025. Ya, ada beberapa orang yang terjebak sepertinya di atas. Semoga aman-aman saja. Penyerang 102 13 masuk. Bagaimana kronologinya? Siapkan dulu cemilannya, siapkan dulu kopinya. Mari dengar ceritanya. Kejadian naas yang menimpa gedung Teradron Kemayoran, Jakarta Pusat. Kejadian ini menyebabkan 22 orang meninggal, 7 laki-laki diantaranya dan 15 orang perempuan. Polres Jakarta Pusat pun turun tangan untuk menyelidiki penyebab dari kebakaran gedung Teradron tersebut. So, sebelumnya informasi ini gua dapatkan dari CNN Indonesia. Oke, lanjut. Kejadian ini diduga disebabkan oleh baterai drone yang diduga meledak. Salah satu orang membeberkan bahwa kejadian ini terjadi di gedung lantai 1. Namun saat itu, api sempat berusaha dipadamkan menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR, namun gagal. Alhasil, asap akibat kebakaran itu terus merambat ke lantai lain di gedung tersebut. Jadi, berdasarkan dari beberapa keterangan dari saksi-saksi yang ada di sana, penyebab awal kebakaran tersebut adalah di lantai 1. Meskipun api sudah dipadamkan dengan beberapa APAR yang ada di sana, namun api juga tidak padam, ucap Susatyo sebagai saksi. Namun dari 22 orang korban yang meninggal, ada juga korban yang selamat dievakuasi melalui rooftop. Susatyo juga mengungkapkan sebagai salah satu korban yang selamat dalam peristiwa kebakaran itu bahwa semua korban dievakuasi melalui rooftop bangunan tersebut. Susatyo juga menduga bahwa korban yang meninggal dunia atas insiden ini dia sudah lemas dan tidak memiliki tenaga untuk naik ke atas rooftop. Ia menyebutkan bahwa banyaknya korban yang ditemukan di lantai 3 dan lantai 5. Ini adalah dugaan sementara. Mereka meninggal dunia akibat lemas karena banyaknya menghirup asap. Rata-rata yang selamat adalah yang menggunakan evakuasi dari lantai rooftop. Mereka naik ke atas kemudian lalu menyeberang ke gedung sebelahnya. Nah, itu yang bisa diselamatkan, ucap Susatyo. Ada ledakan sebelum kebakaran. Sementara itu, Rian sebagai petugas keamanan dan salah satu saksi atas kejadian itu, dia mendengar ledakan sebelum terjadinya kebakaran. Ia mengaku tak lama setelah mendengar ledakan tersebut, api pun mulai menjalar ke setiap sisi gedung. Api ini tadinya kecil, lalu menjalar ke barang-barang di sekitarnya yang menyebabkan api ini semakin membesar. Rian pun menduga bahwa mulainya terjadi kebakaran tersebut adalah di lantai 1. Tim Puslap 4 Bareskrim Polri mengungkapkan hasil temuan dari olah TKP insiden kebakaran. Dari temuan awal, diketahui hanya ada satu pintu sebagai akses keluar masuk. Jika teman-teman melihat, memang tadi sejak siang atau sore hari, untuk akses hanya satu ya, kata Kabid Fiskompor Puslap 4 Bareskrim Polri Kombes Romilius Tamtela itu kepada Allah. Itu namanya bro. Skip ya. Oke, karena namanya terlalu susah, jadi kita panggil aja Romilus.
Romulus menyampaikan pihaknya juga akan menyelidiki lebih lanjut soal akses tangga gedung yang diduga memiliki ukuran kecil. Hal ini diketahui sempat menyulitkan proses evakuasi para korban yang terjebak. Jadi, dengan banyaknya korban yang meninggal dunia ini, itu ya disebabkan oleh tangga yang sangat kecil, yang menyebabkan susah untuk keluar masuk karyawan-karyawan yang ada di gedung tersebut, atau korban-korban yang ada di gedung tersebut. Dugaan tangga sempit menjadi salah satu instrumen yang nanti akan kita uji dan kita lakukan pemeriksaan secara forensik, ucap dia, Romulus tadi. Baru 3 jenazah korban yang teridentifikasi. Ketiga jenazah itu yakni bernama Rufaidah Latifunnisa, perempuan 22 tahun, Novia Nurwana, perempuan 28 tahun, dan Yoga Valdir Yaser, laki-laki 28 tahun. Diduga korban yang meninggal dunia akibat gas karbon dioksida yang disebabkan oleh api yang terbakar di lantai 1 tersebut. Oke, itu dia penjelasan kronologi dari gua. Turut berduka cita untuk gedung Teradron Kemayoran, Jakarta Pusat. Semoga korban-korban yang meninggal dunia diterima amal ibadahnya, dilapangkan kuburnya, dan semoga meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan diberikan tempat yang terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. So, buat kalian semua, gua harap kalian lebih hati-hati entah dalam bekerja, dalam melakukan kegiatan apapun, supaya diri kalian selamat. Lindungi diri kalian, cintai diri kalian, keluarga kalian menunggu di rumah. So, sampai jumpa di video gue berikutnya. See you in the next video. Salam kreator.